Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, sampai hari ini, sampai detik ini, Roy Suryo CS tidak berhenti mempersoalkan Pak Jokowi. Dari mulai ijazah, itu kita sudah tahu ya, bagaimana mereka mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Kemudian skripsi, tempat KKN, bahkan SMA-nya, ijazah SMA-nya maksudnya teman-teman dipermasalahkan. Bahkan setelah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, itu ada rencana mempermasalahkan ijazah Mas Gibran. Tipa sendiri yang ngomong, katanya punya bahan-bahannya. Aduh, mau ngapain ini mereka ya teman-teman? Sampai-sampai menulis buku yang berjudul Jokowi's White Paper. Itu kan dibahas di beberapa stasiun televisi. Salah satunya adalah di Kompas TV, teman-teman. Di mana di sana ada Roy Suryo, Tifa, kemudian Reply Harun. Kemudian ada Pak Ade Armando dan yang lainnya, teman-teman. Ini sangat menarik sekali untuk ditonton dan kita akan highlight atau melihat momen-momen di mana Pak Ade Armando itu bisa dikatakan mengskakmat Reply Harun, Roy Suryo, kemudian Tifa. Kemudian yang tak kalah menarik, kita akan melihat bagaimana Pak Joshua mempreteli pernyataan-pernyataan Rismond tentang skripsi ataupun ijazah Pak Jokowi. Jadi yang katanya Rismond meneliti itu dibungkam telak oleh Pak Joshua, teman-teman. Makanya kita langsung saja lihat videonya. Karena saya bukan ahli, saya tidak tahu jawaban. Anda tidak tahu? Oke. Iya, karena saya bukan ahli. Nah, jadi sudah, saya selesai. Kedua, saya belum baca bukunya. Bukan, pakai akal sehat Anda. Akal sehat itu harus di-driven by ilmu pengetahuan juga. Iya. Masa kosongan? Saya kan bukan seorang ahli tentang neuro. Sudah, itu saya untuk ingin menjelaskan ilmu saya aja. Ijazah itu palsu atau tidak? Sudah ya. Lalu, daripada Anda ribut dengan neuroscience dan lain sebagainya, wah bisa apa enggak? Tunjukkan aja ijazahnya. Karena saya berbicara, ya. Iya, nanti kan di pengadilan. Hal yang paling sederhana. Ditunjukkan. Saya pernah ulangi. Teman saya di Belanda bingung. Kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah? Iya, bodoh sekali itu. Iya, Iya, bodoh sekali itu kata Pak Ade Armando. Terus ngapain ini Roy Suryo CS terus ngebahas? Reply Harun juga di sini. Tinggal ditindaklanjuti dengan memperlihatkan saja nih. Kan dituding seperti itu. Bagus, makanya pengadilan itu bagus. Oh bukan, bukan. Itu benar sekali. Kalau orang bicara pengadilan itu masih purba. Saya mengatakan dua hal. Purba, ya kan? Dua hal. Anda jawab terus. Saya nggak pernah membantah Anda. Purba? Saya mau jelaskan dulu, ya. Jadi kalau kita bicara pendekatan hukum itu, ya, kalau Anda sebentar-bentar, ayo kita pengadilan, itu Anda masih menggunakan pendekatan lama, ya kan? Kenapa? Oke. Loh, pendekatan baru itu macam-macam. Ada yang namanya alternative dispute resolution. Tidak perlu ke pengadilan semua. Kalau suatu kasus itu bisa diselesaikan dengan penyelesaian alternatif, orang akan menyelesaikan itu. Beliau ini sudah mengangkat isu ini selama 2022 tadi ya? Bro, 3 tahun. Sini gini. Sampai bilang purba ya Reply Harun. Ini kan udah lama sekali dipersoalkan oleh Roy Suryo CS ya, sampai bisa dibilang mengajak orang-orang untuk tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, teman-teman. Dan sudah memang diperiksa oleh kepolisian bahwa ada pasal pencemaran nama baik, kemudian penghasutan. Terus seenaknya ngomong gak usah bawa ke pengadilan. Waduh, ini gimana ya teman-teman? Apa yang diceritakan Bu Tifa ini sebetulnya sesuatu yang janggal bagi dia sebagai seorang ilmuwan ya. Kan pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana ya beliau ini bisa menjelaskan apakah sebuah ijazahnya Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Saya pertanyaannya cuma sederhana. Bagaimana kemampuan Anda untuk menilai ekspresi orang ini bohong atau tidak? Apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak? Sehingga menyimpulkan ijazahnya terus palsu. Anda bisa menyimpulkan bahwa ini ijazah palsu. Ya itu nanti akan dijelaskan dalam disertasi beliau. Saya jelaskan dari tadi, saya tuh bingung ya. Pak Ade Armando ini kan mantan dosen UI apalagi ya. Tetapi saya jelaskan dengan bahasa sederhana dari tadi kok tidak ngerti-ngerti juga. Anda tidak bisa menjelaskan. Anda itu gagal. Ya, udah lah. Ya sama aja kalau Mas Roy itu melamar pekerjaan, pasti kan nggak mungkin dibawa asli, legalisir kok. Setelah diperiksa, nggak mungkin legalisir yang dibawa. Presiden tuh hanya satu di Indonesia diperiksa. Kalau tuduhannya Roy Suryo dan kawan, kalau tuduhan Roy Suryo harus benar, verifikasi.
Kalau Mas, tuduhan Anda ngerti nggak KPU itu harus verifikasi Kalau Anda- langsung ke orangnya, ke rumahnya. Periksa di situ ijazah ada bener atau enggak. Jangan marah-marah. Loh enggak, saya enggak marah, saya jelasin orang yang enggak ngerti harus gini. Ya, jangan panik. Jangan panik. Enggak panik, sama sekali enggak panik. Mungkin ini Anda akan orang yang dekat dengan Oke. Gibran Panik, Jokowi kayak panik, gitu. panik. Orang dekat Gibran Jokowi. Panik, ini orang panik. Oke. Panik. Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Di mana etika dan moralitas dalam membuat buku itu? Ini perlu diperhatikan juga dalam hal itu. Gitu. Karena ini mengedukasi masyarakat, membawa masyarakat mengerti atas pemikiran-pemikiran kita tanpa dilandasi yang namanya kebencian. Itu paling penting untuk itu, karena dia menuangkan buku itu untuk bisa dibaca dengan gradient analisis. Kalau yang tadi klaimnya Bang Joshua tidak ada komparasinya, skripsi yang lain tidak diteliti, tanggapan Anda? Begini Bang, jadi kita bukan dia mungkin punya akses. Kita kan tidak punya akses, sekali foto sudah 5 menit selesai gitu loh. Dan saya, karena begini, ada banyak manipulasi, ya kita duga manipulasi bahwa hal itu juga sengaja dilakukan supaya seragam dengan punya Joko Widodo. Karena Kalau tidak punya akses, kenapa berani menyimpulkan bahwa ini kan konteksnya membicarakan tentang skripsi ya? Kenapa berani mengatakan bahwa skripsi Pak Jokowi itu palsu? Kemudian bilang skripsi yang lainnya yang seangkatan dengan Pak Jokowi itu dibilang manipulasi. Ngeles ini respon. indikasinya adalah tidak ada juga lembar pengesahan penguji pada skripsi-skripsi tersebut. Padahal sesuai aturan baku dan ketat di UGM dan saya yakin di universitas lain, lembar pengesahan penguji itu adalah wajib dan mutlak ada di skripsi tersebut. Nah, jadi bukan kita lihat secara visual saja, kita juga lakukan uji overlay, kita analisa grid bentuk huruf, kita lakukan juga uji proportional spacing dan kerning yang membuktikan bahwa lembar pengesahan skripsi tersebut terbuat dengan digital Word document. Iya, jadi itulah yang sebenarnya kekeliruan dari awal yang dilakukan oleh Rismond gitu ya. Jadi sudah jelas-jelas bahwa font tersebut, bahwa proportional spacing maupun kerning itu persis sama. Saya bisa kasih tunjuk juga di background saya jika memang ingin saya kasih tunjuk. Termasuk juga nanti yang berhubungan dengan lintasan merah itu. Ketika misalnya Rismond menggunakan data-data Dian Sandi dan dia tidak menemukan, berbeda dengan yang kita lakukan, ya kita dengan analisis kita bisa menemukan ya dengan namanya tone mapping, dengan mengubah kontras dan segala macam itu kita bisa menemukan menggunakan data yang sama. Tetapi kalau ingin lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan data-data yang lebih baik, ya karena kita memiliki data hasil scan-nya, ya sehingga itu sangat berbeda jauh dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismond karena dia hanya menggunakan data dari sumber media sosial yang ukurannya sangat kecil sehingga kualitasnya sangat jauh dari aslinya. Itu pernyataan dari Pak Joshua, teman-teman ya. Pernyataan seperti ini bukan kali pertama dikeluarkan oleh Pak Joshua, teman-teman. Di App Talk itu dari awal juga sudah dibahas dengan rinci mengenai skripsi Pak Jokowi oleh Pak Joshua. Bahkan Pak Joshua yang punya akses itu bisa membedah langsung, meneliti langsung, yang memang memberikan penjelasan ataupun pencerahan bahwa skripsi Pak Jokowi itu asli, teman-teman. Dan yang sangat kuat lagi dan yang lebih kuat lagi, pernyataan dari UGM sebenarnya dari awal juga sudah dikatakan. Bahkan dari pihak UGM juga memberikan penjelasannya kembali. Ini langsung dari rektornya mengenai Pak Jokowi. Yang intinya ijazah Pak Jokowi asli, kemudian Pak Jokowi adalah lulusan UGM, teman-teman. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik
terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. 6. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni. 7. UGM diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan dan secara berkala dinilai atau diuji kualitasnya oleh lembaga independen. Hingga saat ini UGM dinyatakan layak dan telah melakukan proses pendidikan dengan baik. Berpegang pada ini, proses pendidikan di UGM telah berjalan semestinya tanpa ada keraguan. 8. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 9. Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang dibenarkan oleh hukum. Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya, sehingga penggunaan dan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut. 10. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Nah, itu ya pernyataannya langsung dari Rektor UGM. Sebenarnya sudah beberapa kali ya dinyatakan dengan tegas, kata Bu Rektor. Namun Roy Suryo CS terlihat tidak mengindahkan apa yang dinyatakan oleh pihak UGM sampai menulis buku Jokowi's White Paper. Kalau memang isinya itu menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, kemudian Pak Jokowi bukan lulusan UGM, waduh, gak habis pikir ini teman-teman. Nah, disitulah kita kemarin sempat ketemu juga ya dengan mereka. Awalnya mereka ingin melaunching beneran di sana gitu ya, dengan menggunakan spanduk segala macam, dan itu juga dilarang sama pihak security ternyata di sana gitu ya. Nah, itu latar belakangnya. Tetapi secara diam-diam tetap mereka lakukan sebenarnya di sana gitu ya. Karena mereka sudah mengundang banyak media, kemudian YouTuber, podcaster di sana gitu ya, untuk meliput mereka untuk mau melaunching bukunya, meskipun apa ya diam-diam lah gitu ya. Diam-diam kira-kira seperti itu. Iya. Jadi pada saat launching tersebut ya, mereka bergantian, 3 orang itu bergantian memaparkan apa isi buku itu gitu ya. Dan ternyata isi buku itu ya nggak ada bedanya dengan narasi-narasi mereka selama ini gitu ya. Nggak ada yang baru lah gitu ya. Semua metode-metode maupun informasi yang ada di sana sudah kita bantah sejauh jauh hari gitu ya. Artinya bagi saya sendiri itu ya cuman sampah gitu ya. Kenapa? Karena cara metodologi ada ilmiahnya gitu ya. Karena mereka. Nah, kata Pak Joshua, bukunya itu tidak jauh dari apa yang dinarasikan oleh Roy Suryo CS sebelum-sebelumnya. Kemudian Pak Joshua mengatakan tidak ada ilmiahnya. Itu dia teman-teman.